Sebelum kita mulai, saya mau menawarkan diri atau bertanya lah. Kita mau sama-sama senderan atau sama-sama tidak senderan? Kalau kita sama-sama tidak senderan, boleh Pak kita ngerapat depan sini. Ya. Kalau Ustadz Nazir Allah yarham suka bertanya kepada jamaah, kita mau sama-sama duduk apa sama-sama berdiri? Tadi kita lihat semua sudah sama-sama duduk. Jadi itu tadi, kita supaya tidak saling menzalimi satu sama lain. Kita sama-sama tidak senderan menghadap kiblat. Kita sama-sama ngaji serius ya. Ngaji serius, betul-betul ngaji. Bagi yang belum megang mushaf, silahkan diambil mushafnya. Atau mungkin sudah hafal 30 juz, boleh enggak usah megang mushaf, enggak apa-apa. Masih banyak ya Mas mushaf diambil. Quran masih ada? Ada lagi? Insyaallah. Di Istana Quran pesantren kita banyak Quran. Insyaallah pertemuan akan datang saya bawakan. Tolong diingatkan tapi ya. Masih banyak? Oh, masyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'd. Ikhwani fid din, jamaah salat subuh Masjid Miftahul Iman ya. Yang mana mudah-mudahan kita semua istiqomah di jalan Allah, ikhlas dalam beramal beribadah, serta diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin rabbal alamin. Teman-teman sekalian khanifiddin, pada kesempatan pagi hari ini adalah pertemuan perdana kita. Dan kita atur waktu dengan Ustadz Nasrul ya, Pak Nasrul luar biasa. Akhirnya kita insyaallah dengan azam, dengan niat yang kuat, mudah-mudahan bisa kita sempatkan hadir untuk di hari Ahad pekan ketiga ya. 2 bulan sekali, insyaallah mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun untuk perjalanannya memang agak, kalau dibayangkan agak lumayan ya, dari ujung ke ujung. Dari Kemiling perbatasan sana itu berangkat ke sini. Kalau subuh itu memang berat, lebih enak di masjid terdekat ya kan. Habis sholat subuh kita bisa tilawah, bisa zikir, bisa enak. Tapi enggak apa-apa, bismillah, mudah-mudahan ini menjadi pahala jariah kita semua dengan niat untuk mensyiarkan Quran, dengan niat untuk sama-sama belajar. Kita semua ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, pengajian kita mungkin agak berbeda dengan kajian-kajian pada umumnya, karena biasanya kalau kajian umum itu kajian satu arah, Ustadz yang menyampaikan, yang lain menyimak, mendengarkan. Dan ini rawan, kalau jam-jam seperti ini rawan, apalagi kalau ada penopang di punggungnya itu kan. Nah, ini rawan bisa. Ustadznya nyampaikan kadang-kadang ada yang khusyuk mendengar, saking khusyuknya ruhnya gentayangan kemana-mana. Tidur. Nah ini. Kemudian yang kedua, kita tadabbur seperti ini, modelnya kita sama-sama belajar. Jadi kami membacakan ayatnya, nanti antum mengikuti, kemudian nanti sesekali kita bahas baik dari segi hukum bacaan Al-Qur'annya, plus nanti jika ada waktu yang cukup kita bahas ayat per ayat. Supaya apa? Supaya betul-betul Al-Qur'an ini berfungsi sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita seorang muslim pertama tidak bisa baca Quran. Ini sangat-sangat menyedihkan bagi kita semua. Karena per hari ini 2023 itu 70%
orang kita umat Islam tidak bisa baca Quran. Ini sangat-sangat menyedihkan, Pak. Kemudian penting juga kita mentadabburi ayat-ayat Al-Quran. Kita faham tentang ayat yang kita baca. Jangan sampai kita sudah bisa baca Quran, tetapi kita tidak paham tentang apa yang kita baca. Atau yang lebih mirisnya lagi, sudah tidak bisa baca Quran, ayat tidak faham juga maksud daripada ayat-ayat Al-Quran. Ini kan agak sangat-sangat memprihatinkan untuk kondisi kita saat ini. Padahal kita semua sepakat bahwa Al-Quran adalah sebagai pedoman hidup umat manusia. Antum bayangkan kita akan pergi ke luar kota, pergi ke luar daerah, keluar kota, yang mana tempat itu belum pernah kita kunjungi, Pak. Tuan rumah mengirimkan Google Map, Sherlock kalau saat ini, Sherlock. Kita belum pernah tahu tempat itu. Kita sudah dikasih Sherlock, tapi kita tidak mau pakai. Kira-kira nyampe enggak itu? Bertanya pun tidak mau. Tidak mau bertanya, ada Sherlock nggak dipakai. Ya ini alamat kesasar. Alamat kesasar, karena belum pernah datang ke sana. Nah ini Quran seperti itu. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran melalui Nabi Muhammad SAW, perantara Jibril, ya, sebagai wahyu untuk pedoman hidup kita. Kita tidak mungkin bertanya kepada Nabi SAW karena Nabi sudah tidak ada. Yang ada adalah pedoman melalui hadis Nabi. Hadis Nabi kita tidak mau pelajari sebagai tempat kita bertanya, kan? Kemudian dikasih peta jalan, mapnya Al-Quran pun kita juga tidak mau buka. Nah, bagaimana mungkin kita bisa kembali dengan baik ke kampung halaman kita kalau kita tidak punya dua bekal pokok tadi? Bertanya kepada Nabi melalui hadisnya Nabi SAW, kemudian mengikuti aturan-aturan mapnya, aturan-aturan Al-Quran kita, ya otomatis kita akan tersesat. Padahal ikhwan fiddin, kita dulu kampung halaman kita surganya Allah, kampung halaman kita surga. Dan kita semua punya tujuan, punya misi untuk kembali ke kampung halaman kita, surganya Allah. Yang mana perjalanan kita di dunia ini singkat sekali. Perjalanan kita hanya sekitar, kalau kata Nabi, 60-70 tahun. Betul tidak? 60-70 tahun. Singkat, sangat singkat. Nah kok singkat saat 60 tahun? Singkat banget kalau kita bandingkan dengan panjangnya atau lamanya kehidupan kita di negeri akhirat. Negeri akhirat itu Allah gambarkan dalam Al-Quran, khalidina fiha abada. Kita kekal di dalamnya, tidak bakal pernah bisa balik lagi. Ratusan tahun, bahkan 1000 tahun pun dibanding dengan negeri akhirat masih sangat-sangat sedikit. Apalagi hanya sekitar 60-70 tahun. Dan ini bisa kita rasakan saat ini juga, Pak, teman-teman sekalian khonifuddin. Kadang-kadang seperti baru kemarin kita itu lahir. Masa kanak-kanak kita kayak baru kemarin. Kita masih main-main di sawah, misalnya yang punya sawah, main di siring, main hujan-hujanan, kayaknya baru kemarin. Tiba-tiba sekarang udah ngerasa rambut kita udah mulai putih, ya kan? Badan udah mulai gampang capek dan lain sebagainya. Ini menandakan bahwa memang perjalanan hidup kita ini singkat, sangat-sangat singkat. Nah, merugi kita kalau kesempatan yang Allah berikan kepada kita ini tidak kita maksimalkan untuk betul-betul mencari bekal sebaik-baiknya untuk negeri akhirat. Kemudian merugi betul kalau kita dikasih waktu kesempatan yang sangat-sangat singkat, tapi kita tidak gunakan dengan baik, kita tidak gunakan peta jalan yang Allah berikan kepada kita untuk membimbing kita supaya kita tidak tersesat. Nah, oleh karenanya khonifuddin, yuk kita sama-sama azamkan niat karena Allah, bismillah, kita mau berubah, kita ingin menjadi lebih baik. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, nggak masalah. Yang penting kita punya niat, punya tekad untuk menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Itu insya Allah akan baik pula untuk diri kita masing-masing. Taib, ikhwan fiddin, kita sama-sama buka mushafnya di Quran surat Al-Baqarah. Ya, ini kena pertemuan perdana kita buka di awal saja. Quran surah Al-Baqarah di ayat yang pertama, ya.
sama-sama nanti kita buka dengan membaca surah Al-Fatihah. Kemudian nanti kami pandu di surat Al-Baqarah ayat 1, nanti saya bacakan, antum ikuti, bapak-bapak ikuti. Kemudian setelah itu dapat beberapa ayat baru nanti kita bahas. Ya. Paham insyaallah ya? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Perhatikan ha ya, jangan alha, ha. Karena kalau antum baca alha itu keliru dan bisa merusak arti. Alhamdu segala puji, kalau alhamdu kehancuran. Antum mendoakan kehancuran untuk Allah dan itu tidak bakal mungkin Allah hancur, kan? Alhamdu segala puji bagi Allah, alhamdu kehancuran bagi Allah. Ulangi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, sama-sama. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Di surat Al-Fatihah ini di ayat yang ke-7, kalau pakai riwayat jalur Al-Jazari dari Thariq Satibiyah itu disambung, satu ayatnya itu tidak diputus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi 'alaihim ghairil maghdub itu di satu nafasan, tidak diputus. Tetapi di jalur riwayat yang lain boleh. Jadi dibolehkan siratal ladzina an'amta 'alaihim diputus, kemudian disambung ghairil maghdub. Artinya keduanya boleh. Boleh diputus di situ tanpa harus diulangi, atau boleh disambung sekaligus. Jadi kalau kita pakai biasanya kita sambung, Pak. Dikondisikan dengan kondisi napas masing-masing. Kalau napasnya tidak sampai, jangan dipaksakan ini, jangan dipaksakan nyambung, nanti didolinnya ngilang suaranya. Jadi diputus boleh. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, berhenti, tarik napas. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu boleh diputus, kemudian disambung ghairil dengan tarik napas. Kalau antum berhenti tidak tarik napas, itu berubah jadi saktah dia. Saktah itu berhenti 2 harakat tanpa napas, itu hukum bacaan baru lagi. Makanya kalau berhenti aja. Tapi kalau napasnya sampai, disambung dengan catatan tidak hilang di bacaan terakhirnya. Dhalin waladh, itu mad lazim mustaqal kilmi, wajib 6 harakat. Jadi kalau antum sambung tapi napasnya tidak sampai, beresiko di mad lazim mustaqal kilminya itu. Kalau 6 harakat antum baca 4 harakat kan keliru. Jadi sesuai kondisi. Kalau napasnya kira-kira panjang kayak Muammar ZA, ya boleh sambung aja di pasal. Tapi kalau tidak sampai, boleh diputus, Pak. Seperti itu. Baik, sama-sama kita ulang lagi Al-Fatihah bareng-bareng. Kemudian kita sambung ya ayat 7-nya, tidak berhenti di kalimat an'amta 'alaihim. Bareng-bareng. 1 2 3, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Oke. Surah Al-Baqarah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, 1 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan
يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون Sebelum kita lanjutkan, antum perhatikan di ayat yang kedua surah Al-Baqarah itu ada tanda titik 3. Ada di mushaf masing-masing ada ya. Itu tanda apa tuh? Mitsubishi ya. Itu tanda Mitsubishi di situ itu bukan tanpa makna, Pak. Itu tandanya berhenti di salah satu titik. Jadi kalau misal kita baca Quran surah Al-Baqarah, Dzalikal kitabu la raiba fihi, maka langsung diwasalkan di hudan, tidak diulangi fihi, atau berhenti di salah satu pada titik yang pertama. Dzalikal kitabu la raib fihi hudal lil muttaqin. Itu berhenti di salah satu. Kebanyakan kita disambung, ya kan? Kebanyakan kita diwasal. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu keliru, Pak. Itu keliru semua. Ya, seperti itu enggak tepat. Ya. Artinya titik 3 di dalam tanda baca Al-Quran itu berhenti di salah satu. Mitsubishi kalau saya bilang, supaya mudah ingatnya kena tanda Mitsubishi gitu. Mengapa penting tanda baca dalam Al-Quran? Itu sama seperti rambu-rambu lalu lintas, Pak. Kalau ada lampu merah, ya kan, lampu merah, ya berhenti. Kecuali kepepet. Enggak ada pengecualian. Kalau lampu merah tandanya berhenti. Kalau lampu hijau tandanya jalan terus. Kalau lampu kuning hati-hati. Kalau kita enggak, lampu hijau jalan, lampu kuning terobos, lampu merah mumpung belum lama terobos. Jadi jalan semua. Begitu juga mushaf bacaan Al-Quran gitu, Pak. Ada tanda-tandanya. Enggak boleh asal terobos-terobos saja. Karena memang ada bacaan atau tanda-tanda tertentu kalau kita tabrak itu merusak arti. Merusak arti. Misalnya waqaf lazim. Waqaf lazim. Tanda mim itu. Itu kalau kita terobos itu berubah, maknanya berubah. Atau saktah. Saktah misalnya, kita harusnya berhenti tanpa nafas 2 rakaat tapi kita terabas. Itu keliru. Contoh di Quran surat Al-Qiyamah kalau saya nggak keliru. Waqila man raq, ya kan? Artinya apa? Waqila man raq, dan dikatakan siapa saja yang setelahnya. Tapi kalau kita sambung waqila marraq, berkatalah kuah sayur. Kan berubah artinya. Harusnya seseorang yang berkata berubah jadi sayur yang ngomong, ya kan nggak nyambung. Nggak nyambung. Ini tanda baca apa? Ini tanda baca penting. Tanda baca. Apalagi kalau waqaf lazim. Kalau waqaf lazim itu menandakan bahwa kalau kita berhenti itu wajib. Kalau kita sambung fatal lah, ya, berubah. Makanya titik-titik 3 seperti ini juga harus kita perhatikan. Dalam baca Al-Quran itu ada panduan, ada pedoman yang harus kita perhatikan. Nah, singkatnya, kalau titik 3 di dalam mushaf Al-Quran antum temukan, maka rumusnya berhenti di salah satu. Tidak boleh berhenti di keduanya, pun tidak boleh disambung keduanya. Harus berhenti di salah satu. Misalnya di surat Al-Baqarah ayat 2 ini kita berhenti di Dzalikal kitabu la raib. Berarti
langsung disambung fihi hudal lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Tidak perlu diulangi fihi huda. Ya, seperti itu ya. Kemudian di ayat yang ketiga saya dengar tadi pada kalimat yu'minu. Pada kalimat yu'minu. Hamzah sukun itu dibaca syiddah, ditekan suaranya. Tidak boleh suaranya mengalir seperti huruf ain. Alladzina yu'minu tidak dibaca alladzina yu'minu, rubah. Karena kalau antara ain dan hamzah itu tertukar, artinya juga berubah. Contoh, Pak. Banyak contohnya seperti wa ma anfaqtum, apa saja yang kalian infakkan, pakai hamzah kan. Tapi kalau kita ganti dengan ain, wa ma anfaqtum, anfaqa itu bukan infak tapi bulu yang tumbuh di antara bibir dan dagu. Bulu ini, Pak. Antum ada nggak? Tadinya infak berubah jadi bulu apa ini? Ya itu anfaqa. Contoh, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Tapi kalau kita baca alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Rabb sumber segala penyakit, sumber segala kesedihan. Kan mudah amat ini, sumber dari segala kepedihan. Alimun pakai ain artinya maha mengetahui. Antum ini alim, kamu ini alim, berilmu. Kalau alim berilmu. Tapi kalau alim artinya pedih, sakit, syadid. Ya, alim sama syadid itu hampir mirip. Artinya kalau kita ketemu sama kawan, kamu ini kok alim betul, alim banget sih, berarti kamu ini sadis betul. Kamu ini sadis betul, kamu ini sakit betul orangnya kan ya. Tapi kalau alim, kamu ini pinter banget ya gitu. Kurang lebih seperti itu. Ketika kita membaca Al-Quran ya kita perhatikan. Jadi masih banyak PR ternyata kita ya. Yang perlu kita kita perbaiki. Jadi di ayat yang ketiga ini hamzah, tadi ini yang saya soroti hamzah sukun itu dibaca syiddah. Alladzina yu'minu, tidak dibaca alladzina yu'minu. Oke? Kita ulangi ayat ketiga. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Yuk. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك
أولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita suruk jam berapa? Lewat 7 ya, masih ya. Baik, teman-teman sekalian ikhwan fillah, antum perhatikan di awal-awal surat Al-Baqarah Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim. Itu fawatihus suwar, awal-awal surat itu para ulama mufassirin menafsirkan, mengartikan bahwasanya Alif Lam Mim itu ada yang mengembalikan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun mufassirin yang mengartikan tentang awal-awal surat itu. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim Shad, itu tidak ada satupun ulama tafsir yang berani untuk mengartikan. Para mufassirin mengembalikan makna yang tergantung pada ayat-ayat tersebut dengan kalimat wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang Maha mengetahui tentang maknanya. Dan teman-teman sekalian khonifuddin, karena orang-orang Arab seperti ini suka dengan kalimat-kalimat yang menarik perhatian. Jadi biasa kalau kita ingin menyampaikan sesuatu, itu biasanya diawali dengan kalimat yang menarik perhatian. Salah satu keindahan daripada Al-Qur'an ya di sini. Ada surat-surat tertentu dimulai dengan fawatihus suwar, pembuka surat. Sehingga orang-orang Arab yang seni tingkat keseniannya sangat tinggi, syair-syairnya sangat nomor 1 di dunia ya. Orang Arab seperti itu. Mereka tertarik sama sekali, tertarik banget dengan Al-Qur'an sehingga mereka penasaran. Setelah kalimat ini apa yang muncul? Nah, jadi para ulama mengembalikan kalimat fawatihus suwar, awal-awal surat itu maknanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang mengartikan Alif Lam Mim, yaitu artinya ya Alif Lam Mim. Itu kan tidak diartikan selain daripada kalimat itu. Nah, kemudian ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, setelah kalimat yang menarik itu, di ayat yang kedua Allah berikan kabar gembira kepada kita semua, memberikan kabar kepada kita semua sebagai manusia bahwasanya
Dzalikal kitabu la raiba fi. Kitab Al-Qur'an ini tidak ada keraguan padanya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, teman-teman sekalian fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini sekali lagi menegaskan bahwa ketika kita menginginkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada tempat yang paling pantas untuk menjadi rujukan bagi kita kecuali Quran. Karena Al-Quran akan mampu membimbing kita untuk menjadi pribadi-pribadi muttaqin. Mustahil seseorang itu bisa mencapai derajat muttaqin kalau dia jauh dari Quran. Ini tolak ukurnya. Seseorang mustahil mencapai derajat muttaqin kalau dia tidak akrab dengan Quran. Bahkan di dalam Al-Quran Allah sebutkan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan beri jalan kepada kita. Dan di ayat yang lain Allah tegaskan wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan kasih ilmu. Artinya ketakwaan itu berproses, dan proses untuk mencapai ketakwaan itu yakni harus melalui Quran. Tidak mungkin orang yang menjauh dari Quran dia bisa mencapai derajat takwa. Sehingga kan sering kita dengar orang-orang mengklaim bahwa saya sudah mencapai derajat A, derajat B, derajat C, sehingga saya tidak perlu lagi yang namanya syariat, saya tidak perlu lagi yang namanya belajar, saya tidak perlu lagi ini. Kadang akhirnya ujung-ujungnya menyimpang dari jalan kebenaran. Tidak mungkin. Bahkan para masyayikh mengatakan gini, ketika kalian menginginkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu pula kalian harus berinteraksi dengan Quran. Semakin banyak kebahagiaan yang ingin kalian dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sebanyak itu pula harus interaksi kalian terhadap kitab suci Al-Quran. Karena dalam Al-Quran itu la raiba fih, tidak ada keraguan. Sedikit kita ragu tentang ayat Al-Quran, kafir kita, Pak. Kafir kita. Ya, kita meragukan Al-Quran sama kita meragukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi maka tidak heran ketika kita mendengar para qari setelah membaca Al-Quran, mereka menutupnya dengan kalimat sadaqallahul azim. Kalimat sadaqallahul azim itu bukan Al-Quran, bukan ayat Al-Quran. Tetapi para qari mengapa menutup bacaan Al-Quran dengan kalimat sadaqallahul azim? Ini sebagai penegas bahwa Al-Quran itu maha benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apapun yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah mutlak kebenaran. Ini sebagai bentuk penegasan saja. Walaupun kalimat sadaqallahul azim itu tidak wajib kita ucapkan. Makanya kalau kita ngaji lebih dalam, banyak yang teman-teman menutup bacaan Al-Quran nggak hanya dengan kalimat sadaqallahul azim. Ada yang dengan Allahumma arhamna bil Quran, ada yang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Tapi kalau di kita populer pakai sadaqallahul azim, dan itu tidak masalah. Yang salah itu nggak ngaji. Yang salah itu nggak ngaji. Jadi kalimat sadaqallahul azim ini sebagai penegas untuk meyakinkan diri kita bahwa yang kita baca ini adalah maha benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan sedikit pun. Ketika Allah memerintahkan zakat di dalam Al-Quran, berarti zakat itu betul-betul perintah dari Allah. Kemudian apa lagi? Ketika di dalam Al-Quran Allah perintahkan sholat, berarti ya sholat itu menjadi kewajiban mutlak dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita kerjakan. Kemudian Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasanya ada keberkahan yang akan Allah turunkan dari langit dan bumi kalau kita mau dekat kepada Allah. Itu artinya itu suatu kebenaran yang tidak boleh kita pungkiri. Tetapi kadang-kadang teman-teman sekalian khonifuddin, praktek keseharian kita itu jauh dari apa yang kita ucapkan. Kita mengatakan kita ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, tapi nyatanya syarat-syarat untuk mendapatkan keberkahan itu tidak kita laksanakan. Kita yakin, kita mengaku yakin tentang negeri akhirat. Saya yakin pasti nanti ada hisab, pasti ada yaumil mizan, hari pertimbangan, hari pertanggungjawaban. Tapi kadang-kadang amal praktek kegiatan kita kesehariannya itu tidak mencerminkan kalau kita itu yakin dengan hari akhirat. Kadang-kadang kita itu dibuat takut. Ya memang kerjaan setan gitu, Pak. Buat kita takut, buat kita khawatir terhadap nasib kita kehidupan di dunia. Padahal nasib kita hidup di dunia itu udah jelas. Udah jelas, rezeki kita udah jelas, Allah kasih sekian.
Ya kan, umur kita udah jelas, Allah kasih umur kita sekian. Tapi yang belum jelas itu akhirat kita ini. Akhirat kita ini masuk surga, masuk neraka. Tapi kadang-kadang mengapa kita terlalu konsentrasi kepada sesuatu yang sudah jelas, tapi kita ndak memikirkan sesuatu yang belum jelas untuk kita, akhirat kita. Nah, ini teman-teman sekalian fillah, Al-Quran mengingatkan kepada kita bahwa di Al-Quran ini la raiba fi, tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mau menuju proses ketakwaan. Nah, Umar bin Khattab, ya Ibnu Umar ya, pernah ditanya bertanya kepada sahabatnya, antum tahu enggak? Kurang lebih ini bahasanya, antum tahu enggak takwa itu apa? Kepala para sahabat jawablah A, B, C, D jawab. Kata Umar mengatakan takwa itu adalah ibarat antum meniti suatu perjalanan yang di perjalanan itu banyak duri. Apa yang kamu lakukan? Hati-hati. Ya, takwa itu seperti itu. Takwa itu hati-hati. Hati-hati supaya kaki kita tidak tertusuk duri. Itulah takwa. Ya sama seperti kita di perjalanan hidup kita. Ini kita harus hati-hati, Pak. Hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap, hati-hati dalam memasukkan hal-hal ke perut kita. Karena kalau kata para ulama, apa yang kita makan itu sangat berdampak kepada keimanan dan hati kita. Semakin kotor yang kita makan, kotor pula hati kita, akhirnya lari ke pikiran kita, ini semua kotor. Makanya tidak heran orang berani makan semen, berani makan bata, berani makan besi, berani makan tiang listrik, aspal, ya kena kotor, isinya kotor, perutnya kotor. Jadi ya kalau orang sehat kan nggak mau makan tiang listrik, makan kabel ya Pak ya. Tapi kalau orang nggak sehat ya makan Pak, sampai triliunan kan. Saya nggak tahu, Allah alam, itu kan terlepas dari intrik politik dan sebagainya, kita urusan mereka. Tapi yang jelas kalau hati orang bersih mereka nggak mau. Nah itu sangat dipengaruhi dengan apa yang kita makan. Makanya kalau kita membaca sejarah ayahnya Imam Asy-Syafi'i, bukan Imam Syafi'i ya, tapi ayahnya Imam Asy-Syafi'i itu, beliau ketika menemukan buah apel di pinggir sungai, ya, pinggir sungai, beliau ini lapar Pak. Apa yang kalau model kita gimana? Langsung lalap aja kan? Lalap aja. Nah beliau itu khilaf ya, makan tapi sadarnya ternyata apel ini pasti, katanya. Pasti ada yang punya, nggak mungkin apel ini tiba-tiba di pinggir sungai ini. Akhirnya disusuri sama beliau sungai, berhari-hari nyusuri. Ketemu pohonnya, oh ini pohon apel ini buah apel ini dari pohon ini. Dicarilah sama beliau pemilik pohon apel ini. Dicari untuk apa? Dicari untuk meminta keikhlasannya. Saya sudah terlanjur makan apel bapak ini, gimana ini Pak? Minta diikhlaskannya karena beliau tahu bahwa sesuatu yang haram atau subhat masuk ke dalam perutnya akan merusak yang lain. Hanya beliau minta ikhlas kepada si pemilik apel. Ya, pemilik apel ini cerdas. Oh ini orang baik, ini nggak mungkin orang nggak baik. Kalau orang nggak baik ya pasti dia nggak bakal cari ini pohon. Jadi beliau kasih syarat, kamu harus kerja sekian lama gitu ya, di tempat saya, baru nanti saya ikhlaskan. Udah kerja itu, udah setahun 2 tahun kerja. Kemudian menghadap lagi, apakah sudah diikhlaskan? Wahai bapak, belum. Masih ada satu syarat lagi. Kamu harus menikahi anak saya. Kan? Menikahi anak saya yang dia anaknya buta, ya kan? Mulut bisu, kakinya pokoknya cacat lah, pokoknya anaknya cacat. Kaget kan ya? Tapi sudahlah, enggak apa-apa. Cacat enggak apa-apa, yang penting akhirat saya selamat bahasanya kan. Yang penting diikhlasin enggak apa-apa. Nah, ketika selesai ijab qabul, dipersilahkan menemui istrinya yang sudah belum pernah lihat kan. Ketika dilihat masuk kamar ternyata bidadari yang luar biasa, cantik, solehah yang luar biasa, sehingga dijelaskan kepada beliau bahwa yang dimaksud buta itu buta dari hal-hal yang haram, tidak pernah melihat haram. Bisu berarti tidak pernah katakan keluar dari lisannya lisan yang haram. Kemudian tidak punya kaki tapi kakinya tidak digunakan untuk hal-hal yang haram. Jadi itu yang dimaksud oleh mertuanya dari ayahnya Imam Asy-Syafi'i. Nah, terlahirlah Imam Asy-Syafi'i. Dan Imam Asy-Syafi'i itu teman-teman sekalian khonifuddin, beliau di usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran 30 juz, mutqin.
7 tahun dah lancar mungkin. 9 tahun sudah hafal kitab yang mau dipelajari. Belum belajar sama gurunya, tapi kitab yang mau dipelajari sudah hafal, kitab Al-Muwatta itu. Jadi sebelum ngadep guru, sebelum masuk kelasnya guru, sebelum jadi muridnya guru itu, kitabnya yang akan diajarkan udah dihafal lebih dulu oleh Imam Asy-Syafi'i. Bahkan diriwayatkan kalau Imam Asy-Syafi'i itu di mushaf di buku itu 2 kebuka kayak gini, beliau harus tutup 1. Nah kalau kelihatan langsung hafal beliau. Itu Imam Asy-Syafi'i. Nah teman-teman sekalian fiddin, dengan demikian pun beliau masih mengatakan bahwa ikatlah ilmu dengan catatan. Nah kita kadang-kadang kita gini terlalu pede ngerasa lewat kecerdasannya melewati Imam Asy-Syafi'i kadang-kadang. Kajian udah nggak bawa catatan, udah bawa buku, udah hafal Ustadz insya Allah. Apa yang antum sampaikan hafal insya Allah. Tapi keluar masjid hilang. Nah, teman sekalian fiddin rahimani wa rahimakumullah, kembali kepada ayat tadi bahwasanya Al-Qur'an ini petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau kita menginginkan takwa itu tadi, ya kita harus dekati Al-Qur'an. Mustahil ketakwaan akan kita dapatkan tanpa kita mendekati Quran sebagai pedoman hidup kita. Bukankah setiap Jumat kita mendengar khutbah Jumat ya? Marilah kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Bagaimana mungkin kita bisa meningkatkan ketakwaan kepada Allah kalau interaksi bersama Al-Quran kita tidak pernah kita tingkatkan? 70% umat Islam nggak bisa baca Quran. Ini salah siapa nih? Ya kan? Kesalahan siapa? Kesalahan kita semua masing-masing. Oleh karenanya teman-teman fiddin, yuk sama-sama kita dekatkan diri kepada Al-Quran, ambil petunjuk pedoman hidup dari Quran. Ya. Ketika ada sesuatu bertentangan dengan Al-Quran, sudah dipastikan yang bertentangan itu adalah salah. Akal, ketika akal kita tidak bisa mencerna apa yang disampaikan dalam Al-Quran, berarti akal kita yang belum sampai. Jangan menyalahkan Quran. Akal itu Allah berikan untuk membantu kita agar selamat meniti kehidupan dunia, bukan untuk dijadikan Tuhan. Nah, ketika akal kita tidak sampai untuk memahami Al-Quran, berarti akal kita itu belum sampai, harus kita tundukkan kepada Quran. Nah ini, apapun yang disampaikan Allah di dalam Al-Quran, maka kita sebagai orang beriman adalah harus sami'na wa ata'na, harus dengar, harus taat. Tidak bisa kita menyangkal apalagi meragukan kebenaran daripada Quran. Siapa mereka orang-orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfikun. yakni mereka yang beriman kepada hal-hal yang gaib termasuk negeri akhirat, ya, beriman kepada yang tidak terlihat. Wa yuqimunas shalah, yang mereka menegakkan salat, mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan ketika Allah berikan rezeki kepada mereka, mereka tidak pelit-pelit untuk meninfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. yakni beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa-apa yang diturunkan kepada sebelum Nabi Muhammad. Wa bil akhirati hum yuqinun, dan mereka sangat yakin terhadap negeri akhirat. Ulaika ala hudam mir rabbihim, mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Rabbnya. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Nah, ketika kita menginginkan keberuntungan dunia akhirat, maka ikuti apa yang dibawa oleh Nabi SAW, ikuti petunjuk Al-Quran, laksanakan salat, tunaikan zakat, keluarkan infak, berimanlah kepada hari akhir dan hal-hal yang gaib, maka insya Allah kita semua akan termasuk daripada golongan orang-orang yang beruntung. Sudah masuk waktu syuruk ya? Oke. Teman-teman sekalian fiddin, tidak terasa memang waktu kita sangat terbatas. Mudah-mudahan di pekan berikutnya bisa kita, pekan berikutnya ya 2 bulan yang akan datang memang 2 bulan sekali mau dapat apa, tapi lumayan lah, dapat dikit-dikit jadi ya, insya Allah. Kalau kita kajian tadabbur Quran setiap hari Rabu subuh di Masjid An-Nur itu, di Masjid An-Nur Gunung Terang, saya setiap subuh. Alhamdulillah udah jalan 2 tahun ini, udah agak jauh kita dapatnya, alhamdulillah. Teman-teman sekalian khonifidin rahimani wa rahimakumullah, mudah-mudahan singkat yang kita pelajari pada pagi hari ini, baik dari segi bacaan Al-Qur'annya maupun dari segi tadabbur makna ayat yang kita baca, mudah-mudahan mampu meningkatkan kecintaan kita kepada Allah, kecintaan kepada Rasulnya, kecintaan kepada Al-Quran, dan mampu menjadikan kita sebagai orang-orang yang berusaha untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kita cukupkan dulu, kita tutup pertemuan kita pada pagi hari ini dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa alfu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.